Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mentari dengan nomor stambuk A1121081. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran inquiry learning dan metode pembelajaran komunikatif. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Selanjutnya, jenis-jenis inquiry learning. Jenis-jenis inquiry learning terbagi menjadi dua, yaitu ada open inquiry atau inquiry terbuka dan guided inquiry atau inquiry terbimbing. Yang pertama, inquiry terbuka. Di inquiry terbuka ini, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator. Pengajar bisa memberikan masukan dan ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta. Dan yang kedua ada inquiry terbimbing. Di inquiry terbimbing ini berbeda dengan inquiry terbuka. Di inquiry terbimbing ini, peran pengajar pada guided inquiry ini dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki peserta didik. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama, siswa yang mengajukan sendiri pertanyaan. Kemudian yang kedua, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Yang keempat, ada mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan ataupun tertulis. Yang kelima, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan. Kemudian manfaat dalam model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar siswa atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Ketiga, mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir, meningkatkan partisipasi dalam penciptaan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Selanjutnya ada metode pembelajaran komunikatif. Secara umum, metode komunikatif merupakan metode yang lebih memprioritaskan kreativitas para peserta didik dalam melakukan latihan. Menurut Rohman tahun 2015, halaman 25, metode pembelajaran komunikatif adalah salah satu metode di mana proses pelaksanaan pembelajaran lebih memprioritaskan kreativitas mahasiswa guna mengetahui kemampuan mereka ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian langkah-langkah metode pembelajaran komunikatif. Yang pertama, tahap persiapan. Guru perlu menyusun tujuan pembelajaran dan menyiapkan berbagai strategi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diajarkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru menyajikan materi pelajaran dengan memanfaatkan pendekatan komunikatif, sehingga menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Yang ketiga, tahap evaluasi. Guru mengadakan evaluasi materi pelajaran yang lebih ditekankan pada aspek kognitif dan efektif. Kemudian manfaat metode pembelajaran komunikatif. Yang pertama, karena transfer belajar tidak selalu otomatis. Usaha harus dilakukan untuk menanamkan kemampuan potensial kepada siswa agar ia termotivasi untuk dapat menggeneralisasi ungkapan komunikatif, kaidah, tata bahasa, atau narasi yang dipelajarinya. Dari satu situasi sosiobudaya ke situasi sosiobudaya yang setara. Kemudian yang kedua ada pendekatan spiral atau siklus sangat dianjurkan. Yang ketiga, titik awal penyusunan kurikulum sampai ke unit pelajaran
seyogianya berupa fungsi-fungsi komunikasi sosial bahasa yang diperlukan siswa. Yang keempat atau yang terakhir, pendekatan spiral digunakan dalam menyajikan fungsi bahasa yang damai di dalam situasi sosiobudaya yang berbeda-beda. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai model pembelajaran inquiry learning dan metode pembelajaran komunikatif. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.